Selamat sore, Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada saat ini. Sore hari ini di dalam acara Kita Sela, kita kembali akan mengambil waktu untuk menenangkan diri, menyembah Tuhan, serta mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya percaya kebenaran dari firman Tuhan ini akan jadi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu kami boleh datang menghampiri Engkau, menyembah Engkau Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya akan memberikan kekuatan buat setiap kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan, yang tune dalam acara kami Sela pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, selama beberapa kali Sela kita, saya akan membagikan satu seri yang saya berikan judul Kingdom Living. Nah saudara, Kingdom Living ini saya ambil dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Saudara, khotbah Tuhan Yesus ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang tercatat di dalam firman Tuhan yang paling panjang.
Tapi kalau saudara mau tahu berapa lama kalau kita membaca khotbah Tuhan Yesus yang paling panjang ini, khotbah ini dicatat di Matius pasal yang kelima, 6, dan 7. Kalau saudara membaca dengan speed yang normal, saudara akan selesai membacanya dalam 10 menit. Tetapi khotbah Tuhan Yesus di bukit ini begitu rich, begitu padat. Itu sebabnya untuk beberapa ayat yang kita akan pelajari, itu kita akan ambil waktu selama 3 minggu. Dan ini adalah minggu yang pertama. Dan kali ini saudara mungkin mendengarkan dalam suasana liburan, tapi saya percaya dalam suasana seperti ini baik untuk kita ambil waktu juga untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, khotbah di bukit yang Tuhan Yesus khotbahkan, Tuhan Yesus adalah seorang rabi Yahudi. Nah, rabi punya kebiasaan pada waktu mengajar, biasanya dia bisa, kalau pengajarannya santai, dia bisa berjalan dengan murid-muridnya, dan ini biasa dilakukan oleh rabi Yahudi karena perjalanannya biasanya dari satu kota ke kota yang lain itu panjang, dan mereka berjalan bersama dengan murid-muridnya, dan pada waktu perjalanan si sang rabi ini membagikan pengajarannya. Tetapi kalau seorang rabi mau mengajar dengan lebih serius, biasanya dia akan duduk dan murid-muridnya mendengarkan sambil berdiri. Agak berbeda hari ini kalau kita beribadah, maka hamba Tuhannya itu berdiri di pulpit, di mimbar, sedang jemaatnya duduk. Nah, hari ini saya tidak tahu apakah saudara duduk atau saudara berdiri, tetapi saya akan mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan sambil duduk, ya. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu kalau dia mengajar banyak orang, ya. Hari ini kita akan belajar dari 8 ucapan bahagia, atau lebih dikenal di dalam bahasa Inggrisnya beatitude. Sebenarnya kata beatitude ini bukan berasal dari bahasa Inggris, tetapi dari bahasa Latin, beatus, yang artinya very blessed atau sangat-sangat diberkati, sangat-sangat berbahagia, sangat-sangat bersukacita. Ya, saudara mungkin mengenal ada satu tempat yang namanya beatus. Diharapkan oleh pemiliknya, saudara yang datang ke sana sangat-sangat diberkati, sangat-sangat bersukacita. Nah, tetapi saudara, apa yang saudara dan saya akan pelajari beberapa minggu ke depan ini merupakan satu paradoks atau satu sesuatu yang sepertinya bertolak belakang dengan pemikiran yang ada di dunia. Tuhan Yesus memulai pengajarannya, dan saya akan membacakan Matius pasal yang kelima ayat yang pertama. Dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan Yesus memulai pengajarannya dengan mengatakan bagaimana kehidupan berbahagia. Tadi saya katakan bahwa ada paradoks dari apa yang Yesus ajarkan dengan apa yang kita tahu di dunia ini. Yesus memulai dengan mengatakan berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan blessed are those who are poor in spirit. Miskin di dalam roh. Alasannya adalah karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Sebenarnya khotbah di bukit adalah khotbah Tuhan Yesus tentang gaya hidup kerajaan sorga. Gaya hidup kerajaan yang bukan berasal dari dunia ini.
Dan Tuhan Yesus memulai dengan miskin di hadapan Allah. Buat saudara yang mendengarnya hari ini dan juga buat para pendengar yang pada waktu itu mendengarkan Yesus mengajar, miskin bukan sesuatu yang membuat orang bahagia. Miskin bukan keadaan yang membuat orang akan merasa sangat terberkati. Tetapi Tuhan Yesus memulai pengajarannya yang luar biasa ini dengan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Kata miskin yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini menggambarkan kehidupan yang sama sekali tidak punya apa-apa. Bukan sekedar kurang, tetapi tidak punya apa-apa. Kata yang sama dipakai untuk menggambarkan orang yang usahanya bangkrut dan sungguh-sungguh tidak menyisakan sesuatu apapun. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sikap rohani yang datang kepada Tuhan dengan sikap kita tidak punya apa-apa, kita bangkrut di hadapan Tuhan, itu adalah sikap yang menghasilkan kebahagiaan. Kadang kita lupa sebagai orang percaya, kita beranggapan bahwa kita ini diberkati atau kita ini mendapatkan hak istimewa dari Tuhan karena kita ini punya sesuatu. Apakah itu kekayaan, apakah itu talenta, apakah itu kemampuan, apakah itu kerja keras. Prestasi rohani kita seringkali membuat kita beranggapan kita memiliki sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pada waktu kita datang kepada Dia dengan sikap tidak memiliki apa-apa, secara rohani kita mengatakan, Tuhan, pada dasarnya kami ini bangkrut, kami ini tidak punya sesuatu yang kami bisa bawa. Justru di sana letaknya kebahagiaan. Saudara mengingat ada dua orang yang berdoa, yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi ini berdoa dan dia begitu bangga dengan keadaan rohaninya. Sedangkan pemungut cukai yang mendengar orang Farisi ini berdoa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak punya apa-apa. Aku ini orang berdosa. Aku ini di hadapan Engkau tidak punya sesuatu yang aku bisa banggakan. Justru orang berdosa ini pulang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi saudara, Tuhan Yesus memulai pengajarannya kingdom living atau nilai-nilai kehidupan di dalam kerajaan Allah dimulai dengan sikap kita pada waktu menghampiri Tuhan. Kita tidak datang dengan segala prestasi, tetapi kita datang dengan menyadari kita tidak memiliki apa-apa. Poor in spirit. Dan selanjutnya di ayat yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, kembali ini adalah satu paradoks. Bagaimana mungkin seorang dikatakan berbahagia kalau dia berduka cita? Berduka cita, bersedih itu jauh dari kebahagiaan. Tetapi kita perlu mengerti konteks yang Tuhan Yesus katakan. Ini adalah lanjutan dari miskin di hadapan Allah. Pada waktu saudara sadar saudara tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan secara rohani, maka saudara mulai melihat juga begitu banyak ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa kita sungguh-sungguh bankrupt secara rohani. Dan itu menimbulkan duka cita secara rohani. Dan orang yang datang kepada Tuhan dengan sikap berduka cita secara rohani justru akan berbahagia. Justru pada waktu kita datang kepada Tuhan dan kita melihat begitu banyak hal di mana kita perlu bertobat. Betapa banyak hal di mana kita perlu berubah. Di dalam duka cita semacam itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan.
Karena penghiburan dari Tuhan yang akan mengubahkan kita, membawa kebahagiaan buat kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana berbahagia di dalam kelemah lembutan. Bagaimana orang yang lapar dan haus akan disebut berbahagia. Bagaimana orang yang bermurah hati akan berbahagia. Tetapi hari ini mari kita fokus kepada dua kebahagiaan yang pertama, yaitu miskin di hadapan Allah dan berduka cita di hadapan Allah. Pada waktu kita miskin di hadapan Allah, poor in spirit, maka Tuhan sendiri yang akan menerima kita, dan mereka lah yang disebut empunya kerajaan sorga. Saudara, kehidupan kekal yang kita terima dari Tuhan bukan karena kita hebat, tetapi pada waktu kita datang dan sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Kita orang berdosa. Dan kemudian disebut berbahagialah orang yang berduka cita. Pada waktu kita tahu betapa banyak pelanggaran, betapa banyak hal-hal yang mendukakan hati Tuhan di dalam kehidupan kita, maka justru pada saat itu penghiburan dari Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Mari kita fokus untuk tetap punya sikap miskin di hadapan Tuhan. Siapapun kita, apapun yang kita sudah lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, biar kita tetap punya sikap miskin di hadapan Tuhan. Dan kita tetap punya sikap untuk berduka sewaktu kita melakukan kesalahan, pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena itu adalah sikap yang perlu kita pertahankan supaya kehidupan kita kehidupan yang berbahagia. Kiranya setiap kita, anak-anak Tuhan, melakukan kehidupan yang Tuhan Yesus sebut berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran dari firman-Mu. Engkau mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Engkau. Miskin secara rohani. Dan pada waktu kami sadar kami tidak membawa apa-apa, kami tidak punya prestasi apa-apa. Dan berbahagialah orang yang berduka karena Engkau yang menghibur kami. Pada waktu kami datang dan kami sadar bahwa hidup kami penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran, dan kami berduka secara rohani, maka Engkau akan menjadi penghibur buat kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak memiliki sesuatu yang kami bisa banggakan, dan kami penuh dengan kesalahan. Tuhan, izinkan kami untuk melihat kepada kebenaran prinsip kerajaan Allah ini, sehingga kami tidak menjadi sombong, sehingga kami tidak menganggap bahwa diri kami sudah luar biasa, tetapi kami melihat anugerah-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.